Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal minyak alternatifnya dari minyak goreng. Jadi ya sebelumnya penulis sudah coba KCO. Nah, penulis ingin coba canola oil dan olive oil. Mengapa keduanya itu? Karena keduanya mengandung mengandung oleic acid dan linoleic acid yang lebih banyak daripada minyak goreng. Penulis sendiri sudah coba minyak jagung KCO yang ternyata campuran antara minyak sawit dan minyak jagung. Karena campuran minyak sawit dan minyak jagung, maka ada palmitic acidnya, ada stearic acidnya yang lebih banyak dari minyak jagung normal. Jadi minyak jagung normal rasio linoleic acidnya lebih besar dari oleic acid, kalau nggak salah begitu. Sementara itu KCO enggak, oleic acid 37%. Nah, ini merek KCO ya. Terus linoleic acidnya berapa? 20% atau berapa lah, pokoknya lebih besar, lupa menulis, padahal udah buat daftarnya. Oh ya, sekarang olinya oli total 4T300 48 km masih licin. Beda banget dengan oli-oli ya yang katanya hebat tapi ternyata nggak awet. Mungkin yang lain lebih suka total quartz ya, tapi menurut penulis untuk motor penulis ini total 4T320W50 itu oke ya. Model seri ini 300, ada yang seri 500, 700, 900, tapi penulis nggak pakai, lebih pilih yang 300. Aneh sendiri ya penulis ya, tapi ya kenyataannya seperti itu. Penulis puas lah di pemakaian sehari pertama ini. Penulis pakai kebar-kebaran tadi masih lebih bagus. Nah, kandungan oleic acid itu yang sepertinya dibutuhkan sama stearic acid. Tentu ini ada teori lain ya, bahwa kalau pingin licin itu harus ada kombinasi minyak yang polar dan non polar. Kalau bisa sih 50-50. Nah, kalau olinya mesran, karena oli mesran itu bahannya ada aromatiknya, maka aromatiknya ini kan sifat polar. Kayaknya lebih cocok kalau pakai minyak sawit ya. Minyak sawit itu karena palm oilnya ya, dan minyak jenuh dan minyak tidak jenuhnya imbang ya, anggap aja 50-50 kalau nggak sempurna seperti itu, tapi lumayan imbang. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya olinya oli grup 2, mungkin yang minyak jenuhnya lebih sedikit lebih bagus. Ini soalnya kalau dari informasinya Bro Aksanaria ya, Bro Aksanaria sayangnya nggak nyebut persis merek canola oil atau olive oil, minyak zaitun ataupun minyak bunga canola ya. Itu mereknya apa aja yang udah dicoba. Sayangnya mereknya campur jadi satu dengan merek minyak kelapa, coconut oil, merek palm oil, merek soya bean oil. Jadi campur-campur, karena campur-campur jadi nggak bisa dimengerti ya, sayang ya.
Mungkin ya mungkin udah lupa atau gimana, tapi sayangnya detailnya nggak disebut. Ya penulis terpaksa belajar lagi mulai dari nol ya. Wes lah, no problem, jajal dewe. Tapi masalahnya untuk membedakan oli seperti itu perlu apa jenenge, olinya tetap. Masalahnya penulis olinya ganti-ganti, repot kan kalau olinya ganti-ganti, jadinya nggak bisa konsisten terusan. Ya kualitas oli beda-beda, kayak contohnya ini sekarang menulis pakai apa, Oleg ya lagi gak konsen, pakai oli total licin ya, oli total yang paling murah licin, dibanding pakai oli Eneos yang 80.000, oli Sinexo yang 90.000, oli opo kan, oli mahal-mahal lah ya, oli murah api ya, itu yang dicari. Oli total yang penulis coba sebelumnya juga harganya 30.000. Tapi kalau dibanding oli total sebelumnya, kayaknya penulis lebih pilih oli total yang ini karena lebih awet ya. Oli total botol merah itu rata-rata, kalau ini rasanya lebih dari rata-rata, rasa nih dibanding Masteran Super mungkin lebih bagus ini kayaknya ya. Ya wes, terus penulis harus buat catatan sendiri ya. Lupa terus ya, gak sempat. Buat artikel aja, buat artikel review oli aja lupa terus ya, gak sempat terus ya. Waktu inget gak sempat, waktu sempat gak inget. Terus jadi Bro Aksanaria ini ngomong kalau minyak sawit ya itu cocok kalau rasionya itu sedikit, paling enak daripada minyak-minyak lain, minyak soya, minyak canola, minyak semacam-macam lah. Jadi minyak sawit malah yang lebih baik dari merek-merek lain, termasuk penulis ya penasaran, ingin tahu bagaimana. Tentu penulis harus membandingkan merek-merek yang dianggap terbaik oleh Bro Aksanaria. Merek yang terbaik untuk minyak kayu, untuk minyak sawit itu adalah Sabrina. Ada minyak sedap, ada minyak Sabrina. Yang sedap lebih mahal, tapi Sabrina yang lebih bagus. Yang penulis tangkap seperti itu. Jadi nanti penulis akan pakai Sabrina. Sabrina nanti akan dibandingkan dengan KCO, dibandingkan juga dengan apa jenisnya, olive oil dan canola oil, canola juga apa-apa ya. Olive oil minyak zaitun, canola minyak bunga canola. Alasan mengapa dua ini dipilih adalah karena oleic asidnya lebih besar. Tapi penulis juga sebenarnya pengen coba oli minyak lain ya. Masalahnya cuma harganya terlalu mahal. Jadi 1 liter 100, di atas 100.000. Nah untuk itu penulis enggak aja lah, penulis batasi olive oil dan canola oil saja. Ada sunflower oil yang harganya hampir sama, tapi ini sunflower oil itu anunya yang lebih banyak, linoleic acid. Kalau dari uji-uji, oleic acid yang paling banyak hasilnya.
ada bro yang sudah bandingkan minyak sawit, KCO dan canola oil. Kalau komentarnya, minyak sawit itu awal tok yang lebih enak. Jadi awal tok yang lebih banyak performanya, lebih cocok, lebih keluar tenaganya. Jadi apa ya? Canola oil itu minyak sawit itu cuma licin di awal-awal, habis itu nggak enak, kasar. Pakai merek Bimoli kalau nggak salah ya. Terus untuk berikutnya dia coba KCO dan CCO. Menurutnya CCO itu lebih baik dari KCO. Penulis nggak tahu ya, entah mau coba CCO atau enggak. Tapi penulis mau coba olive oilnya dulu lah. KCO udah jelas campuran dari minyak jagung dan minyak sawit. Kalau CCO mungkin minyak jagung murni ya, buatan Malaysia. Tapi penulis nggak tahu gimana efeknya. Kalau komentarnya bro, bro A B B, nanti penulis pasti posting yang komentarnya seperti apa. Minyak jagung itu kalau nggak salah emang tahan untuk share stability-nya bagus. Dia bisa halus terus, halus ya kata-katanya kalau nggak salah. Nah kalau yang canola oil itu nggak cuma halus tapi licin. Canola oil ya, licin. Yang olive oil bro ini belum coba. Yang olive oil Bro Aksan kalau nggak salah sudah coba. Nantilah penulis coba posting lagi apa sih komentar jelasnya Bro Aksan Arya ini. Olive oil ya, kalau nggak salah ngomongnya canola oil itu hanya cocok kalau rasionya itu banyak, rasionya di atas 50%. Nah itu canola oil lebih bagus, bahkan dari Ravenol 10W50 kalau pakai 100%. Ravenol 10W50 yang harganya 250 ribuan per liter. Canola oil 100%. Kalau Bro Aksanaria ini tentu menilainya dari 0-100. Terus sama tes diptik oli ya, tes kebersihannya. Kalau kebersihan ya maaf penulis nggak bisa tunjukkan ya. Ada bro yang protes ya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kandungan unsaturatednya makin banyak, wear-nya habisnya itu makin banyak. Jadi ausnya itu makin banyak kalau unsaturatednya itu banyak. Nah ini tentu apa ya, tentu beda-beda ya, beda-beda. Dari yang penulis tahu, minyak goreng atau minyak nabati atau ya semua yang ada kandungannya oleic acid dan linoleic acid itu licin dan tidaknya itu tergantung pada tahapan pelumasannya. Dan penulis ini menggunakan minyak goreng, minyak nabati, minyak sayur itu adalah untuk mencegah gesekan. Ya, ingat ya, mencegah gesekan.
Dan penulis juga sudah tahu bahwa ketika terjadi gesekan, minyak goreng itu justru membuat ausnya makin parah. Jadi kalau belum terjadi gesekan, minyak nabati itu mencegah terjadinya gesekan. Tapi kalau sudah terjadi gesekan, maka gesekannya bisa terjadi lebih parah. Penulis nggak tahu mekanisme seperti apa, tapi itu informasinya. Jadi kalau misalnya melihat hasil penelitian, dicek dulu itu menguji apa, menguji ketika belum terjadi gesekan atau sudah terjadi gesekan. Walau yang unsaturated fat, yang minyak tak jenuh, yaitu oleic acid dan linoleic acid itu, maaf kalau penulis tadi belum menjelaskannya, nanti penulis tambahkan di awal aja ya. Walau misal minyak tidak jenuh itu, baik oleic acid atau linoleic acid itu disebut parah ketika sudah terjadi gesekan, penulis tidak begitu tidak begitu menganggap penting hal ini, karena kalau sudah terjadi gesekan itu sudah bukan fungsi dari minyak goreng, tapi fungsi dari aditif anti-wear dan aditif EP moli ya. Jadi untuk ketika sudah terjadi gesekan, maka yang jadi andalan penulis bukan bahan olinya lagi, tapi dari aditifnya. Karena toh yang untuk oli-oli sekalipun itu tetap menggantungkan licinnya, daya pelicinnya ke aditif EP ataupun aditif anti-wear, aditif anti aus. Jadi penulis juga akan tetap menggantungkan hal itu. Pilihan jatuh bukan ke soya bean, bukan ke sunflower oil, walau kandungan minyak jenuhnya lebih sedikit. Itu karena dari keduanya itu kandungan oleic asidnya sedikit. Jadi kandungan linoleic asidnya jauh lebih banyak. Penulis lihat ini dari label barangnya ya. Jadi penulis lihat dari label-label barang, terus penulis catat rasionya. Dan untuk merek-merek yang penulis lihat itu, yang soya bean mazola itu kandungan oleic asidnya malah 0G. Penulis ya, yang mazola itu oleic asidnya yang 0 ya. Mazola apa jenenge, soya bean oil, minyak kedelai. Terus ya wis penulis pilih yang satu canola, yang satu apa jenenge, tadi apa namanya, minyak zaitun itu, olive oil. Minyak olive oil itu ada dua macam. Yang satu apa jenenge, pamoca atau apa gitu ya, yang merupakan ampasnya zaitun, jadi minyak ampas zaitun. Terus yang satunya virgin oil, extreme virgin oil, apa jenenge, olive oil, extreme virgin olive oil. Jadi ada extreme virgin oil, ada pamoca atau apalah ya, dua itu.
Kalau canola cuma canola aja. Jadi kalau canola ya wis canola. Ada merek yang kebetulan punya dua macam-macam sih ya mereknya, lebih dari satu. Jadi lebih dari satu itu merek itu punya baik canola oil maupun olive oil. Olive oilnya juga punya dua-duanya, yang extra virgin oil sama pemucah itu ya. Apa ini bannya gembos ya, nggak terlalu kencang. Nah, penulis itu pilih yang merek Orioli kalau nggak salah ya. Nanti pilihnya juga bukan yang extra virgin oil, tapi yang pamucha oilnya. Jadi pilih ada canola sama pamucha. Sebenarnya ada opsi hemat. Opsi hemat itu beli yang dosis kecil untuk olive oil, untuk minyak zaitun. Itu ada yang 100 ml atau bahkan 60 ml ada. Harganya juga murah. Harganya 10 ribuan atau apa. Sebagai aditif ya 10 ribu ya lumayan murah kan ya. Lumayan murah kan. Tapi ya kayaknya penulis terpaksa harus beli yang 1 literan. Nanti entah yang mana dulu. Karena barangnya cukup populer, lumayan banyak yang menyediakan ongkir gratis. Harganya penulis cari yang sekitar harga 60, ada merek Golden Bridge, ada merek Orioli atau apa itu. Jadi penulis bakal beli yang dua itu. Mengapa nggak merek Mazola? Mahal soalnya harganya. Mahal dan terus belum tentu juga sesuai kebutuhan. Karena bahkan untuk minyak goreng saja yang malah yang harganya murah ya, yang sip. Contoh Bimoli harganya kan 24.000 per liter minyak gorengnya. Nah, merek Sedap justru 20.000 yang penulis lihat itu. 20.000 per liter. Ya, wis lihat nanti lah. Nanti penulis coba-coba. Ya, wis penulis tes-tes juga. Mungkin coba bandingkan dengan Bimoli juga. Sudah kadang ada banyak Bimoli ya. Ini ya berarti harus cari botol kosong lagi untuk naruh olinya ya. Ya nanti berarti harus uji tes oli dulu, oli totalnya dulu sebelum dipakai. Wah, padahal botol-botol penulis buang semua tuh ya. Ya wes lah. Ya wes gitu dulu. Nah, semoga bisa menjelaskan mengapa kok penulis jadi tertarik untuk coba yang selain minyak goreng. Ingin coba karena kandungan oleic acid dan linoleic acidnya lebih banyak dan minyak jenuhnya lebih sedikit. Nanti dilihat apakah cocok. Tapi apa ya, olinya berarti harus mesran ya. Olinya harus mesran. Dan penulis mungkin pakai konsentrasi nggak banyak, 20%-an mungkin ya. 20%-an karena butuh kental. Olinya enak oli apa ya? Oli harus mesran ya, harus mesran super. Mesran super kan agak kurang baik ya. Berarti penulis harus coba mesran super. Mesran super campur canola, mesran super campur KCO, mesran super campur apa maneh? Sembulah pamucha atau apalah ya, pamucha olive oil. Terus oh ya sama Sabrina. Wah cukup banyak juga. Dan aduh penulis sekarang lagi butuh uji oli lagi. Butuh beli oli murah ya. Oli murah apa enak oli murah sing 1 liter. Oli total aja ya.
Wis lihat nanti aja. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.